Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Kelayakan KHDTK Gunung Gelis sebagai Healing Forest. Berikut pada presentasi ini kami akan menjelaskan tentang apa itu Healing Forest, lalu daerah penelitian kami, metodologi, parameter penelitian, serta kesimpulan yang kami dapat. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa hutan tidak hanya berperan sebagai penyedia kayu dan produk hutan lainnya, tetapi hutan juga dapat menyediakan jasa lingkungan dan manfaat bagi manusia dalam peningkatan kualitas kesehatan baik secara fisik maupun mental. Nah, healing forest atau terapi kesehatan berbasis wisata hutan di sini adalah pendekatan yang memanfaatkan karakteristik ekosistem hutan untuk mendukung kesehatan manusia. Konsep ini dirancang untuk meningkatkan koneksi antara manusia dan alam. Nah, healing forest ini didasarkan pada hipotesis biofilia yang menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan bawaan untuk berhubungan langsung dengan alam. Nah, Eee, healing forest ini memiliki beberapa tujuan yang mencakup aspek kesehatan seperti promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, preservatif, dan paliatif. Selain itu, healing forest ini juga bermanfaat untuk menurunkan kadar kortisol, meningkatkan fungsi imun yang berasal dari paparan phytoncides, yaitu bahan kimia alami yang dilepaskan oleh pohon yang dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh manusia. Dan healing forest ini juga dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi kecemasan dikarenakan senyawa terpen yang ditemukan di banyak tumbuhan. Tujuan penelitian di sini adalah menganalisis kesesuaian karakteristik dari Gunung Gelis untuk dijadikan sebagai healing forest dan menentukan potensi pembuatan area. KHDTK Gunung Gelis ketinggian 1.283 meter di atas permukaan laut. Dari data iklim yang diperoleh dari Maxim, suhunya tidak terlalu tinggi, yaitu dengan rata-rata suhu maksimum sepanjang tahun sebesar 29,3 derajat Celcius dan rata-rata suhu minimumnya sebesar 19,5 derajat Celcius. Curah hujan di tempat tersebut terhitung fluktuatif dengan nilai rata-rata sepanjang tahun sebesar 289,41 mm. Kita berpindah ke metodologi atau metode yang digunakan pada tugas besar hari. Baik, dalam mengolah data ini kami menggunakan supervised dengan metode minimum distance. Nah, supervised dengan metode minimum distance ini merupakan klasifikasi terbimbing dengan menggunakan strategi paling sederhana yang digunakan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan jaraknya terhadap suatu titik representatif. Nah, berikut adalah hasil supervised kami di mana kami menggunakan titik training point sebagai titik acuan dalam. Baik, dari hasil supervise tersebut, kami melakukan uji akurasi, yaitu uji kappa dengan menggunakan titik validasi, di mana titik validasi ini berasal dari 30% total data tutupan lahan yang totalnya 1.481 titik, sehingga titik validasi yang kami gunakan itu sejumlah 444 titik. Nah, dapat dilihat pada gambar di dalam slide ini merupakan hasil uji kappa dengan menggunakan plugins Acatama pada software QGIS, sehingga didapatkan nilai PRA-nya itu sebesar 0,997, nilai PRE-nya sebesar 0, Menurut penelitian yang telah dilakukan, terdapat 7 parameter untuk menentukan area tersebut dapat dikatakan sebagai healing forest dengan kondisi ideal. Parameter-parameter tersebut adalah kerapatan vegetasi dari sedang hingga rapat, kelarangan lahan dalam rentang 0-15% atau dari datar hingga landai, dapat diakses dengan mudah dan aman dari bencana alam atau gangguan binatang liar, suhu dalam rentang kenyamanan thermal yaitu pada rentang 20-27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 40-80%, kecepatan angin kurang dari 1 meter per second, ion negatif pada air lebih dari 1000 per cc, serta intensitas cahaya yang tidak terlalu tinggi. Tetapi pada penelitian ini kami hanya menggunakan 3 parameter. Parameter yang pertama adalah kelerengan. Kondisi topografi pada wilayah KHDTK Gunung Gelis memiliki dominan tingkat kemiringan lereng mencapai 15-25% dengan skor 60. Skor tersebut menunjukkan kemiringan ini berada pada dataran tinggi dengan kemiringan yang agak curam, sehingga berdasarkan SNI, skor yang dimiliki kurang direkomendasikan untuk dijadikan lokasi healing forest, mengingat bahwa kemiringan healing forest yang ideal adalah kemiringan yang landai hingga datar. Nah, menurut Payne dan Delphinus pada 2019 bahwa kelarangan yang sesuai untuk healing forest adalah pada skala landai hingga datar. Maka, apabila dilihat secara parameter kelarangan, KHDTK Gunung Gelis sebanyak 9,76% dari luas wilayahnya atau sebanyak 33 hektar dapat dijadikan area healing forest. Selanjutnya pada parameter kerapatan vegetasi. Kerapatan vegetasi berpengaruh pada kemampuan hutan dalam mendukung keanekaragaman hayati, fungsi ekologi, serta relaksasi fisiologis dan psikologis bagi
pengunjung. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan hampir sekitar 98% dari total area KHDTK Gunung Gelis termasuk ke dalam klasifikasi dense forest atau berkanopi sedang hingga rapat. Hanya sebagian kecil itu 0,002% dari luasan total area merupakan lahan terbuka. Hasil ini didapatkan dari pengujian parameter menggunakan metode forest canopy density. Metode ini digunakan untuk mengukur kerapatan kanopi hutan dengan parameter yang terlibat, yaitu vegetation index, bare soil index, shadow index, dan thermal. Parameter ketiga dari penelitian kami adalah parameter suhu. Didapatkan dari jurnal acuan kami bahwa rentang suhu ideal pada healing forest adalah pada rentang 20-27 derajat Celcius dengan kelembaban sekitar 40-80%. Sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh data suhu sebesar 22 derajat Celcius. Hal ini dapat diasumsikan sebagai suhu rata-rata untuk keseluruhan area KHDTK Gunung Gelis, sebab pada pengolahan data dilakukan proses clipping dari data suhu seluruh Indonesia untuk mendapatkan data suhu pada area yang diteliti. Maka dari hasil analisis healing forest berdasarkan parameter kelerengan yang landai hingga datar, kerapatan vegetasi yang sedang hingga rapat, dan suhu yang berkisar dari 20-27 derajat Celcius, dapat disimpulkan bahwa kawasan KHDTK Gunung Gelis dapat dijadikan sebagai area healing forest dengan pertimbangan 9,76% dari keseluruhan luas KHDTK Gunung Gelis atau sekitar 30. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.